Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Afriliantri, NIM 2120173. Saya dari kelas PAIE 20, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan ujian akhir semester 1 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Deslawantri SSNPD. Saya mohon like, komen, dan subscribe-nya karena satu like dari penonton saya sangat berarti untuk penilaiannya. Baiklah, kita masuk kepada soal yang pertama. Dan soal yang pertama ini telah disajikan sebuah terjemahan Quran Surat Yusuf ayat 100. Lalu bagaimana upaya kita supaya dapat memahami makna tafsir atau terjemahan tersebut? Yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu terjemahan tersebut. Yang kedua, jika terdapat kata-kata yang sulit, kita harus mengartikannya. Seperti terdapat dalam Quran Yusuf tersebut, ada kata singa sana. Kita harus mengartikannya terlebih dahulu supaya mempermudah. Dan yang terakhir, kita harus tahu apa maksud dan tujuan dari terjemahan tersebut. Yang pertama ada tanda titik, yaitu untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan. Yang kedua, tanda kurung, yaitu untuk mengakhir keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda petik, untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Yang keempat, tanda koma, yaitu untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dan yang terakhir, tanda seru, yaitu untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang mengungkapkan kesungguhan. Selanjutnya bagian C. Yang pertama ada Allah Maha Lembut, yang artinya Allah Maha Lembut terhadap makhluknya di dunia dengan mencurahkan kasih sayang serta memberikan rezeki. Dan yang kedua, Allah Maha Mengetahui. Allah itu Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan oleh umatnya atau manusia, baik di tempat yang terang ataupun di tempat yang gelap. Allah akan tetap mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Dan yang ketiga, Allah Maha Bijaksana, yaitu yang memiliki hikmah menciptakan, mengatur, dan menentukan sesuatu yang penuh perhitungan dan kebijakan. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini telah diberikan sebuah cerita atau peristiwa tentang berikan pakaian hangat untuk saudara di bumi Syam. Yang saya rasakan ialah sangat kasihan serta prihatin karena mereka sangat merasakan kedinginan setiap harinya dan tidak mendapatkan atau tidak ada tempat tinggal yang layak. Apalagi terhadap anak-anak, mereka baru masih kecil sudah merasakan kesengsaraan hidup seperti itu. Upaya yang dapat saya lakukan untuk terhadap mereka di bumi Syam tersebut yaitu yang pertama, mengirimkan doa kepada Allah agar mereka selalu dilindungi. Dan yang kedua yaitu dengan memberikan pertolongan dengan mengirimkan bantuan dana serta seperti uang, pakaian, makanan pokok, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu krisis, yaitu keadaan yang berbahaya, blokade pengepungan suatu daerah sehingga yang lain tidak dapat keluar dengan bebas, logistik, pengadaan atau perawatan atau penyediaan, Zionis berusaha keras mempertahankan kedaulatan negara, perumpamaan, perbandingan ibarat, ganas, pemarah, galak, dan suka menyerang. Selanjutnya dekap, yaitu peluk atau lengkap, ala, atas, pada, kepada, dan akan. Selanjutnya pengepungan, yaitu sebuah tindakan perang. Selanjutnya penghangat badan seperti jaket. Selanjutnya camp, yaitu tenda yang didirikan di alam terbuka. Selanjutnya mengandalkan, yaitu menaruh kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya layak, yaitu wajar, pantas, patut. Dan yang terakhir meregang, yaitu hampir-hampir mati atau sekarat. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang diraih dengan suatu perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya.
Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sulit serta mudah. Yang terakhir, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain atau negara lain. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Yang pertama, mental. Kamu harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitarmu. Yang kedua, mengendalikan diri. Kenali diri kita sepenuhnya, ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Yang terakhir, mengontrol emosi agar tidak ada masalah ke depannya dalam dunia kerja. Terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi karena dengan adanya suatu emosi dapat merusak segalanya. Kita masuk kepada soal yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, salawat beserta salam buat Nabi junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Deslawantri SSMPD. Selanjutnya yang saya hormati hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tanpa memperpanjang mukadimah, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato saya yang berjudul Menggapai Ridho Allah dengan Memuliakan Orang Tua. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak, lalu bayangkanlah wajah kedua orang tua kita. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan kita dari sejak dalam kandungan hingga saat sekarang ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya harus menghargai dan memuliakan keduanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Hal ini telah digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Luqman ayat 100 ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kita supaya bisa birrul walidain atau berbuat baik dan berbakti kepada orang tua? Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka, jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murka Allah terdapat kepada murka orang tua. Sebagaimana sabda Nabi, ridullahu fi ridul walidain wa suqtullahu fi suqtur walidain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu jawaban UAS dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangannya. Saya Reza Afriliandri mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.